close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Kondisi pembuangan kotoran atau tinja di Desa Kalimandi, Banjarnegara sudah cukup bagus. Tangki septik terbuat dari material yang kedap air, yaitu semen, batu bata, dan tutupnya dari beton bertulang. Jarak antara tangki septik dengan sumur air minum lebih dari 10 meter, dan ukuran tangki septik telah sesuai berdasarkan persyaratan tangki septik menurut SNI nomor 2398 tahun 2017. Persyaratan ukuran tangki septik berdasarkan SNI nomor 2398 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan, yaitu tangki septik segi 4 dengan perbandingan panjang dan lebar 2:1 sampai 3:1. Lebar tangki septik minimal 0,75 meter, panjang tangki septik minimal 1,5 meter, dan tinggi tangki septik minimal 1,5 meter termasuk ambang batas 0,3 meter. Untuk ukuran tangki septik berdasarkan jumlah pemakai dapat dilihat pada tabel berikut. Tempat pembuangan sampah pada video tersebut merupakan jenis tempat pembuangan sampah yang kurang memadai dengan masih terdapatnya beberapa kekurangan seperti tidak jelasnya pengaturan iuran tempat pembuangan sampah, serta banyaknya non-warga desa tersebut yang juga memanfaatkan tempat pembuangan sampah tersebut untuk membuang sampah rumah tangganya dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Upaya untuk mengurangi timbulan sampah tersebut yaitu dengan penerapan kebijakan pengelolaan sampah, di mana tempat pembuangan sampah sementara dapat diubah menjadi tempat pengelolaan sampah terpadu yang merupakan pusat penanganan sampah dengan konsep 3R, antara lain daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah, sehingga sampah yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir, sampah sudah tereduksi. Penyediaan sanitasi dasar masih belum sepenuhnya diterapkan oleh masyarakat Desa Ulahar Kulon. Seperti pada video ini, terlihat sampah-sampah rumah tangga yang berada di belakang rumah. Tidak adanya bak penampungan khusus membuat masyarakat membuang seenaknya atau bahkan membakar. Padahal, plastik tersebut akan membatasi ruang gerak air tanah yang dapat menyebabkan daerah resapan air berkurang. Pada video tersebut dijelaskan cara pembuatan ekobrik di mana sesuai jurnal Pasopati karya Titik dan Winardi dari Universitas Diponegoro. Ekobrik merupakan botol plastik yang diisi dengan potongan-potongan kecil plastik bekas yang telah dikeringkan dengan kepadatan tertentu. Harapannya, dengan ekobrik sampah tidak akan mencemari lingkungan tetapi bermanfaat sebagai hiasan, furnitur, atau bahan bangunan. Pengelolaan limbah rumah tangga di lingkungan tempat tinggal saya. Seperti pada video tersebut, dalam video tersebut terdapat contoh pengelolaan limbah rumah tangga di lingkungan tempat tinggal saya. Caranya adalah dengan membakar sampah organik berupa dedaunan, batang tanaman, dan ranting tanaman yang telah jatuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah penumpukan sampah pada tempat pembuangan sampah akhir nanti. Namun, hal ini kurang tepat mengingat di daerah tempat tinggal saya adalah perumahan dengan jumlah penduduk yang padat. Pembakaran sampah akan menyebabkan masalah baru berupa polusi udara. Menurut jurnal yang saya pernah baca, dedaunan tanaman bisa dijadikan pupuk kompos dengan penambahan senyawa kimia tertentu. Hal ini lebih tepat dilakukan daripada membakar sampah yang dapat menimbulkan polusi udara. Selain limbah organik, terdapat pula limbah sampah anorganik berupa plastik, botol plastik, bungkus kemasan makanan, dan lain-lain.
Limbah tersebut dikumpulkan dan dibuang pada tempat sampah yang nantinya akan diambil oleh petugas kebersihan. Dari petugas kebersihan tersebut, sampah akan dibuang pada tempat pembuangan sampah. Hal ini kurang tepat dan belum bisa dikatakan baik. Dari kutipan jurnal yang saya baca milik Elvi Sunarsi, pengelolaan limbah pada khususnya limbah anorganik sebaiknya harus memakai konsep 3R, yaitu dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan barang yang bisa dipakai berkali-kali, dan mendaur ulang sampah atau limbah barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini nantinya akan mengurangi limbah rumah tangga dan dapat mencegah kerusakan lingkungan. Yang terakhir yaitu limbah air rumah tangga. Pada video menunjukkan bahwa limbah rumah tangga tidak melalui proses filtrasi, sehingga terlihat jelas menyebabkan tanah menjadi tercemar. Ini tentu saja hal yang tidak baik. Menurut kutipan jurnal yang saya baca, milik Elok Nilasari dan kawan-kawan, pengelolaan limbah air bisa menggunakan cara dengan membuat saringan bertingkat, atau bisa disebut filtrasi. Sebelum air tersebut dibuang, dapat dialirkan terlebih dahulu ke saringan tersebut dengan komposisi 70 cm pasir silika, 15 cm kerikil, 30 cm arang, dan yang terakhir adalah 40 cm zeolit. Hal ini dapat mengatasi masalah pengolahan air limbah rumah tangga. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa kebanyakan warga termasuk ke dalam kategori saluran pembuangan air terbuka belum begitu baik karena tidak melakukan pengolahan terlebih dahulu, dan SPAL-nya digabung antara air cucian, air mandi, dan lainnya. Hal ini akan memperburuk kualitas buangan air yang dihasilkan yang akan mencemari badan air. Menurut Zainal Ikhwan, pada umumnya sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga mengandung bahan atau zat yang membahayakan, sehingga zat yang terkandung di dalam air limbah terlebih dahulu perlu dibersihkan agar tidak menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Antara lain limbah sebagai media penyebaran berbagai penyakit terutama kolera, diare, tipes, media berkembang biak yang mikroorganisme patogen, dan tempat berkembang biak yang nyamuk. Saluran pembuangan air limbah yang baik ialah yang dibuat tetap dalam kondisi tertutup dan dinding yang kedap air, tetapi penutupnya tidak permanen sehingga secara rutin dapat dibersihkan dan dipantau, sehingga diharapkan SPAL aman dan mudah dibersihkan sesuai dengan standar kesehatan. Berikut merupakan aliran air atau yang biasa disebut salokan. Pada video tersebut, terdapat air yang mengalir deras yang biasanya disebabkan oleh hujan yang lebat. Tak jarang pula ditemui sampah plastik dan limbah rumah tangga yang dibuang oleh masyarakat yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan, sehingga sampah tersebut menyumbat aliran air yang terdapat pada selokan. Agar selokan tetap terjaga kebersihannya, maka warga setempat atau masyarakat setempat tidak membuang sampah pada selokan dan membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan kerja bakti. Jika selokan terlihat kotor, maka kebersihan selokan akan tetap terjaga. Dari video tersebut terlihat bahwa selokan tidak terlalu tinggi airnya dan akan menyerap ke dalam tanah tersebut, dan jika terjadi hujan deras air akan keluar dari selokan yang menyebabkan banjir kecil. Sungai mempunyai peran yang sangat besar bagi manusia. Ketersediaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, perikanan, atau sektor ekonomi lainnya. Lalu, bagaimana pengelolaan sanitasi sungai di beberapa wilayah? Kami mengambil contoh sungai yang berada di Desa Wanerata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, dan Sungai Kating di Desa Jogomertan, Kecamatan Pertanahan, Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi dari kedua sungai ini tidak terkelola. Warna air sungai keruh akibat buangan limbah di beberapa titik yang berasal dari limbah domestik dan rumah tangga, bantaran sungai yang dijadikan sasaran TPS ilegal, atau bahkan kebiasaan turun-temurun beberapa masyarakat desa, yaitu buang hajat di sungai. Limbah-limbah ini tentunya menimbulkan permasalahan khusus bagi para petani yang memanfaatkan air sungai untuk irigasi sawah, karena air tercemar oleh
limbah sehingga terjadi penurunan kualitas air dan penyumbatan saluran irigasi. Nah, teman-teman, setelah mengetahui kondisi sungai dan permasalahan yang dihadapi dari contoh sungai yang telah dijelaskan sebelumnya, tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dampaknya antara lain kualitas air yang menjadi buruk dan terjadi pencemaran air. Selain itu, banjir. Upaya pengendalian pencemaran air dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni 1. Melakukan penertiban masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. 2. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dan UMKM tentang pentingnya pengelolaan limbah. 3. Meningkatkan pengawasan pembuangan limbah cair UMKM. 4. Bantuan pemerintah dalam membuat sistem dan menerapkan IPAL terpadu untuk kegiatan UMKM dan permukiman. 5. Implementasi program pengendalian pencemaran air.